keterangan pers langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang atau sore hari ini, pertama kalinya setelah sampai ke Slovakia ya, Wakil Presiden berkesempatan untuk barusan bertemu dengan Duta Besar. Ini adalah negara pecahan dari Ceko ya, dan Soekarno dulu yang datang ke sini, dan Wakil Presiden adalah tokoh nasional kedua yang datang ke daerah ini. Pada kesempatan ini mungkin Wakil Presiden akan memberikan sedikit keterangan pers. Nanti mungkin teman-teman bisa bertanya apa aja agendanya Bapak Wapres datang ke sini. Rencananya besok mungkin akan ada beberapa agenda dan seterusnya. Saya persilakan saja kepada Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, Cekoslowakia dulu dengan Indonesia memang negara ini sangat akrab. Masih satu negara, Cekoslowakia, zaman Bung Karno itu kan, dengan Yugoslavia. Sekarang Ceko itu sudah berpisah. Ceko sendiri, Slovakia sendiri. Slovakia ini juga punya hubungan yang baik dengan kita. Beberapa ekspor kita di sini ada kopi, ada teh, dan juga ada spare part. Mobil-mobil, yang sini kan banyak pabrik mobil. Dan juga yang saya dengar itu kita di sini banyak pabrik senjata. Jadi kita menjual peluru di sini. Dari kita. Jadi hubungan dagangnya cukup besar. Dan saya di sini akan besok itu acaranya selain bertemu dengan masyarakat kita di sini, juga dengan Islamic Foundation untuk bicara dengan pengusaha halal ya. Kita akan bertemu di sini juga. Jadi sebenarnya hubungan dagang kita dengan negeri ini banyak. Itu saya kira itu cukup baik. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman, baik yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Kesempatan ini juga ada Dubes sebelah kanan ya, dan nanti menambah keterangan, ataupun ada isu-isu yang lain yang mungkin bisa ditanyakan, nggak masalah. Silakan. Terkait tadi kunjungan ke KBRI, mungkin ada pengecekan juga terkait kesiapan pemilu untuk WNI di sini. Ya, saya kira nanti seperti apa persiapan pemilu, tapi saya menghimbau di seluruh KBRI ya di luar negeri supaya menyelenggarakan pemilu dengan baik dan supaya ada netralitas ya dari pihak kedutaan besar kita supaya pemilu berjalan dengan jurdil ya, yaitu dengan jujur, adil, dengan bersih ya, dan tidak ada tekanan dari mana-mana supaya berjalan sesuai dengan kita harapkan supaya kualitas demokratis kita itu menjadi lebih baik. Saya kira seperti apa nanti persiapan mungkin Pak Dubes bisa. Silakan Pak Dubes, mungkin secara teknis menjelaskan beberapa hal yang sudah disiapkan. Baik, karena itu juga saya kira berlaku juga untuk KBRI yang lain, himbauan Wapres itu. Mana ya?
Baik, persiapan kami sudah mempunyai PPLN di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, dan saat ini di DPT kami sudah tercatat 330 orang warga negara Indonesia, di mana nanti kita akan melakukan dua cara pemilihan, yaitu dengan pos dan dengan TPS. Kita berbeda dengan di Jakarta, kita akan memulai pemilunya itu tanggal 10 Februari sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai pukul 10 sampai pukul 18 sore. Lebih awal berarti ya? Lebih awal, Pak, ya. Karena untuk supaya kita sampai di Jakartanya tanggal 14 sudah selesai. Jadi itu persiapan kami, dan memang konsentrasi kebanyakan masyarakat Indonesia ini ada di Bratislava, dan kami cukup berbangga di sini karena PPLN-nya 100% perempuan, termasuk sekretariatnya Pak Wapres. Jadi alhamdulillah kami cukup berbangga di sini karena semuanya perempuan. Itu juga menjadi persiapan kami. Insya Allah akan bisa berjalan dengan jujur dan adil sesuai yang disampaikan oleh Pak Wapres tadi. Kalau komposisi masyarakatnya lebih banyak kita PMI, pekerja-pekerja migran yang bekerja di pabrik-pabrik di Slovakia ini. Demikian mungkin. Oke. Bagaimana untuk bisa menjaga netralitas benar-benar terjaga? Mungkin ada tambahan juga dari Pak Wapres untuk lebih menegaskan lagi. Ya, saya kira terutama ya para petugas kita supaya apapun pilihannya tentu supaya tetap berusaha untuk menjaga netralitas itu. Artinya jangan sampai ada pesanan, ada tekanan, gitu kan. Oleh karena itu saya kira Pak Dubes supaya sekali lagi harus menekankan kepada petugas kita untuk menjaga netralitas petugas kita di sini. Saya kira itu. Ya. Bukan sekadar slogan ya Pak. Ya, bukan slogan, ya, betul-betul dijalankan dengan baik. Oke, silakan yang lain. Maaf, saya Hilmi dari Jawa Pos. Tadi sempat berkunjung ke ikon wisata di sini, bagaimana kesannya. Terus di Indonesia kan juga banyak kota-kota tua. Mungkin ada masukan untuk Pak Wapres bagaimana mengembangkan pariwisata sejenis di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Jokowi sudah menunjuk penggantinya Pak Firly. Mungkin ada masukan bagaimana supaya KPK kembali ke marwah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira masing-masing negara itu kan punya keistimewaan destinasinya, dan kita Indonesia ya punya juga kota tua ya yang perlu dikembangkan ya supaya jadi destinasi wisata yang lebih menarik ya, mengenai fasilitasnya, kemudian juga aksesibilitasnya, dan banyak lagi ya. Kulinernya bagus. Dan kita memang seperti kemarin saya sampaikan di Yunani ya kan, Yunani itu juga mengembangkan wisata. Kita harap ada kerjasama dengan Indonesia, dan Indonesia kan memang punya destinasi wisata yang banyak. Selain yang prioritas, semua daerah Indonesia itu kan semuanya destinasi. Ya sebenarnya indah semua ya. Ya indah semua kita itu sebenarnya. Hanya memang perlu dikelola lebih baik lagi. Saya bilang kita itu bukan hanya punya Bali kan. Selain Bali itu banyak lagi yang indah-indah yang bisa lebih baik dari Bali. Sehingga kita yakin bahwa banyak daerah kita itu yang bisa lebih dikembangkan dan dikerjasamakan. Mungkin dengan Yunani kemarin, kemudian dengan Slovakia atau daerah-daerah yang lain. Saya kira mengenai sudah ditunjuk ya, kita harapkan bahwa penggantinya ini supaya bekerja lebih baik lah, supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi,
supaya marwah KPK ini jangan, kita ini kan mengalami ada KPK, ada MK, jangan sampai lembaga-lembaga penegakan hukum kita itu kemudian ya, kredibilitasnya turun itu ya, sehingga perlu dibenahi. Kita memang harus bagaimana membuat MK lebih bermarwah, mana KPK juga lebih bermarwah. Itu pekerjaan besar yang kita hadapi sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya.